Hi, welcome to my channel, Panichu. Di channel ini kita bakal banyak bahas tentang dunia K-pop ya. Jadi bagi kalian para K-popers, klik tombol subscribe di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video dari gue. Hari ini gue bakal ajak kalian buat rewatch salah satu penampilan terlegendaris dari grup K-pop ternama ya. Jadi sambil kita rewatch, gue juga bakal kasih komentar-komentar gue tentang stage performance itu. Gimana penampilannya, gimana stage panggungnya, gimana lighting segala macemnya, gimana vokal mereka, gimana koreografi dance mereka, gimana kostum mereka, dan kita juga akan bedah lirik dan makna dari lagu ini. Disclaimer, di sini gue bukan ahli ya, gue bukan ahli yang pro banget, bukan musisi juga, bukan desainer juga, tapi di sini gue adalah sebagai audience, gue sebagai penikmat, dan disclaimer gue adalah EXO-L. Jadi di sini video pertama yang bakal kita rewatch sekaligus bedah adalah live performance dari grup EXO. Siapa sih yang gak kenal EXO? Pasti kalian udah kenal lah, minimal pernah denger lah apa sih EXO tuh. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi gue bakal langsung kenalin kalian ke salah satu stage performance paling legendarisnya dari grup EXO ya. Yang gue maksud adalah Eldorado. Buat kalian para EXO, pasti kalian udah gak asing lagi nih sama performance-nya EXO yang Eldorado. Itu mereka tampilin di konser mereka EXO Planet yang kedua. Dan di sini gue bakal coba rewatch lagi yang live performance di Jepang. Kenapa? Karena performance-nya di Korea itu gue cari-cari di internet agak kurang bagus ya untuk kualitas videonya, tapi buat yang Jepang itu HD banget dan gue suka, jadi makanya gue lebih suka rewatch yang penampilan yang ada di Jepang, EXO Planet yang ada di Jepang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita cus ke videonya. Buat kalian yang belum subscribe dulu ya di bawah. Oke, kita mulai EXO Eldorado. Wish. Oke, gue stop sampai di sini dulu. Nah, buat kalian yang belum tahu, Eldorado itu apa sih? Kayak nggak familiar banget di kuping kita kan? Apa sih Eldorado? Bukan bahasa Korea juga gitu, tapi bukan bahasa Inggris juga. Nah, Eldorado itu sebenarnya adalah kota fiksi ya, kota fiksi yang artinya the city of gold. Kayak gitu, jadi kayak kota yang penuh dengan emas kayak gitu, dan itu diambil dari bahasa Spanyol. Eldorado sebagai City of Gold ini tuh akhirnya juga jadi konsep dari kostumnya mereka nih. Kalau kalian perhatiin kostumnya mereka itu kan kayak emas-emas gitu kan, di sini gold gitu. Nah itu karena dari Eldorado sendiri yang artinya the city of gold. Ya, koreksi gue kalau salah ya. Oke, next. Ya nih, kalian perhatiin kostumnya mereka itu warnanya emas gitu ya, gold gitu dengan sparkling. Nah itu cakep banget, itu menambah kesan yang mewah juga. Belum lagi kalau kalian lihat di belakang layarnya itu nampilin kayak semacam kerajaan. Jadi kerajaan yang ada di belakangnya mereka itu diibaratkan sebagai Eldorado, kota yang sebenarnya sedang mereka cari kayak gitu ya. Oke, next. Asik banget. Kita ulang lagi ya. Ya, asik. Nah, seperti yang kita tahu, Kyungsoo Dio ini adalah the kings of riff and runs ya. Jadi Kyungsoo ini punya tone vokal tenor, dia punya vokal tenor. Suara tenor itu kalau kalian tahu ya, suara cowok itu kan ada bass, bariton, dan tenor. Kalau
cewek itu ada alto, mezzo sopran, sopran kayak gitu perbandingannya. Jadi bass tuh suara yang paling rendah, terus bariton tuh sedang, terus tenor tuh tinggi. Jadi cowok kalau punya suara tinggi tuh masuknya tenor. Cuman karakter vokalnya Dio itu dia tebel gitu, yang bold gitu. Jadi tenor tapi bold. Dia tuh punya agility yang bagus gitu loh. Agility itu apa? Agility itu kayak kelincahan dia berpindah chord gitu. Jadi fleksibilitas chordnya tuh bagus. Nah, agility dan juga fleksibilitas chord ini akhirnya mempengaruhi eksekusi runs-nya gitu. Jadi kayak kalau kalian mungkin belum tahu ya, runs itu kayak semacam nada yang kayak pokoknya nada yang keriting-keriting kayak gitu loh. Nah, itu namanya runs, dan itu biasanya dipakai di genre R&B kayak gitu. Nah, itu keren banget sih karena eksekusinya Dio tuh selalu rapi. Jadi perpindahan antara chord satu dan chord lainnya tuh bisa pas presisi dan juga rapih kayak gitu. Makanya dia itu dijuluki The King of Runs karena runsnya dia tuh jago banget dan serapi itu. Oke, kita next dulu ya. Nah, ini tuh masuknya pre-chorus ya harusnya ya. Ini tuh enak banget dropnya kayak Find the Eldorado. Itu tuh enak banget guys. Jadi kayak itu candu banget. Kita bakal ulang dulu ya, coba yang di sebelah sini, yang di bagiannya sini. Jadi kayak dia dinaikin do fine, itu candu banget sih buat gue ya. Kita next dulu ya. Iya, ada range-nya Dio lagi di situ, yang itu bukan mantep. Nah, kalau kalian dengerin, perhatiin lagi di belakangnya itu pas di Find the Eldorado, itu tuh ada kayak suara back voice gitu kan, ada suara-suara kayak choir gitu. Itu bikin suasananya tuh jadi lebih sakral gitu, jadi kayak vibes-nya lebih megah gitu dari lagu ini. Kesan mewah dan kesan sangat amat sakral tuh ada di sini gitu loh. Jadi perpaduan yang sangat pas banget menurut gue. Dengerin ya. Nah, kalau kalian perhatiin juga di sini lampu neonnya tuh dia berubah-ubah gitu loh, dari gold terus jadinya purple, ungu gitu ya, terus balik lagi ke gold kayak gitu, switch terus kan. Warna purple kan melambangkan kejayaan. Ya, mungkin bisa jadi pemilihan warna purple, pemilihan warna ungu di sini tuh buat melambangkan ini loh, gue bakal find di Eldorado. Oke, nanti di belakang gue bakal jelasin kenapa kita harus cari Eldorado, oke? Oke, next dulu ya. Iya, itu kan. Oke, kita balik dikit ya, balik dikit. Nah, ini yang gue maksud tadi. Jadi kayak semacam istana, kayak fairy tale, istana yang di fairy tale kayak gitu. Dan di sini tuh digambarkan kayak sesuatu yang cantik, sesuatu yang kayak hidden gem gitu ya. Dalam mencari kota itu, dalam menuju kota itu tuh banyak semacam cobaan yang harus mereka hadapi, dari badai, dari apapun itu. Oke, kita next dulu ya. Asik banget yang itu guys. Asik. Jadi transisinya tuh dia pakai deng 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 deng. Itu tuh asik juga sih menurut gue. Kita next dulu. Oleh Chan.
Asik. Di sini racunnya. Salah satu racunnya tuh di sini. Find the Eldorado. Di sini gila nih range-nya, dengerin ya. Nah itu dia hit high note loh, itu high note, terus abis itu dia turunin lagi pakai runs. Itu sedep banget sih menurut gue. Oke, Xiaomin. Nih, suara back vokal yang di belakang itu menambah megahnya mereka ya. Nah ini kalau kalian perhatiin ya, ini sama sekali nggak lip sync ya guys. Dan di sini gue juga nggak denger ada mereka pakai backtrack ya. Cuman koreksi gue kalau misal gue salah. Di sini gue dengernya mereka bener-bener full live. Next. Nih, Korea yang ini dan cuma itu candu juga sih menurut gue, dan di shot dari belakang tuh kayak cantik aja kelihatan gitu kan. Asik. Gila, lightingnya cakep banget guys. Ini coba kalian lihat. Ini tuh kayak lightingnya tuh ya udah cuman satu warna aja gitu loh di situ, tapi kayak mainnya dynamic banget, bagus. Nah ini mereka udah mulai maju kan ke depan. Oke, ini part yang bahaya banget sih menurut gue. Jadi buat kalian yang belum pernah nonton, kalian harus siapin hati ya. Karena mulai dari partnya ini setelah Chanyeol sampai ke belakang sampai habis lagunya itu bener-bener kalian bakal terwah gitu. Oke, kita next aja ya. No Hit itu dari Dio ya. Kalau Dio kita udah banyak bahas tadi, dia the Kings of France segala macem. Kalau Chen ini menurut gue dia punya kontrol yang bagus dan dia tuh punya high pitch ya. Jadi pitch atau nada atau range nada dia tuh tinggi banget gitu. Pernafasannya bagus, terus kontrolnya juga bagus, dia juga punya power. Jadi kayak high note itu bisa gampang banget dia hit ya. Ini gue baru ngomongin 2 main vokal doang ya, belum nanti yang terakhir Baekhyun ya, yang bakal jadi highlight di bagian-bagian terakhir. Oke, kita next dulu. Abis itu dibuild lagi, dibangun lagi moodnya sama rapper-rapper kita, sama Sehun, sama Kai, sama Chanyeol di sini. Dan itu tuh kayak ditambah sama instrumen di belakangnya tuh juga makin tambah bikin emosi kita sebagai audiens tuh jadi campur aduk gitu, kayak gila keren banget gitu ya. Oke, tapi itu belum selesai, masih ada kejutan lain ya. Itu maksud gue ya. Jadi di sini abis di build abis-abisan sama si rapper ini, disikat lah sama si Baekhyun. Jadi si Baekhyun ini attack high note-nya juga di bagian sini. Itu susah loh guys ya. Gue bukan pelatih vokal, gue juga bukan musisi, tapi gue mengakui itu susah gitu loh. Dan dia nggak pakai falsetto, dia pakai chest voice. Semoga kalian tahu lah ya, disitulah pokoknya chest voice dan juga falsetto bedanya kayak gitu. Oke. Di sini kalau kalian perhatiin, ini mereka, dan di sini mereka tuh mengelilingi Baekhyun yang ada di tengah. Nah, di sini yang gue maksud kenapa yang di belakang, bagian-bagian belakang itu Baekhyun yang jadi highlight. Karena di sini tuh Baekhyun yang bener-bener di tengah, dia yang ambil adlibs, dia yang attack nada tinggi, dan semua member tuh ngedance mengelilingi si Baekhyun kayak gitu.
Nah, perhatiin tuh, dengerin kan suaranya Baekhyun, tarikan nafasnya kedengeran kan di situ. Terus member-member yang di bawah itu pegang right stick. Asik. Ah, itu juga jadi salah satu highlight buat gue ya. Jadi di bagian sini tuh Dio yang ambil nada tingginya yang sebelah sini. Higo. Itu Dio itu. Kita dengerin sekali lagi ya. Higo. Terus ada runs-nya dikit di belakang. Itu cakep sih. Iya, jadi kalau kalian cukup puas dengan high note yang udah diambil sama mereka bertiga di awal, kalian salah guys. Ternyata ini masih ada satu lagi high note dari Baekhyun ya di belakang ini. Jadi awal pertama kali gue denger, gue kira yang terakhir tadi, ternyata masih ada lagi gitu. Jadi kayak siap-siap aja kalian terkam Jagia ya karena penampilan super duper gila abis ini. Oke. One more time. Nah, ini yang gue suka guys. Jadi kayak di sini kan sebenarnya kalau misalkan mau di end dia tuh udah bisa yang bagian ini. Nah itu Eldorado. Tapi ternyata di sini mereka naikin lagi gitu dari yang ini. Gila sih guys. Ini set panggungnya cantik banget, cakep banget sumpah guys di sini. Sell, gotta go, funny salah. Nice. Gila sih guys, ini bener-bener video performance yang menurut gue cakep banget ya. Gue yakin penampilan sebagus ini, satu aja mereka melakukan kesalahan pasti akan jadi jelek gitu. Tapi di sini mereka bener-bener all out, mereka bener-bener kasih yang terbaik dan akhirnya kita bisa menikmati sebagus apa ini penampilan Eldorado-nya EXO. Gue juga mau jelasin kan di akhir. Tadi di awal gue sempat mention, gue mau jelasin di akhir makna dari lagu Eldorado ini apa sih? Kenapa kayak stage performance-nya dibikin semegah itu dan kayak lagunya bisa seenak ini, melodinya segala macemnya. Jadi gue nemu salah satu blog yang menjelaskan tentang makna di balik lagu Eldorado EXO ini. Gue mau say thank you dulu buat Kak Andara Kirana Mahestri ya. Ini blognya Kak Andara. Jadi berdasarkan terjemahan dari Kak Andara ini, lagu Eldorado EXO ini bercerita tentang perjalanannya EXO dalam mencapai mimpi-mimpi mereka gitu ya. Jadi di sini tuh dibilang kalau perjalanan mereka menuju kota Eldorado itu adalah perjalanan yang berbahaya, penuh rintangan, terus juga banyak halangan juga yang akhirnya membuat mereka kadang terluka, terjatuh dan lain sebagainya. Tapi ya at the end member-member EXO ini nggak bakal menyerah gitu, mereka bakal terus tetap kejar Eldorado. Jadi ada satu kalimat yang menurut gue tuh apik banget ya di sini dari blognya Kak Andara. Jadi di situ dibilang tak ada luka tak akan dapat apa-apa. Untuk segala sesuatu itu pasti ada harga yang harus kita bayar guys. Nah, jadi lagu Eldorado ini tuh maknanya ya, pesan pentingnya, value-nya tuh sangat amat dalam sih. Oke guys, jadi segitu dulu buat konten hari ini. Oke, thanks guys for watching. See you at the next video. Bye bye. Annyeonghaseyo.